Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam Papua damai. Teman-teman sebangsa dan setanah air, hari ini saya berdiri bukan hanya sebagai wakil rakyat tetapi bagian dari rumah besar yaitu Indonesia, di mana tanah Papua menjadi salah satu sendi penting kekayaan budaya, sosial dan politik bangsa kita. Kita semua tahu keadilan, persatuan dan kemanusiaan bukanlah slogan kosong. Mereka harus terwujud dalam tindakan nyata dan sekarang melalui sebuah peristiwa yang menjadi sorotan publik. Kita dihadapkan pada tantangan besar bagaimana negara menjaga martabat budaya sekaligus menegakkan hukum dan kebijakan nasional tanpa mengabaikan kesetaraan dan penghormatan terhadap identitas masyarakat adat di Papua. Saya hendak mengangkat sebuah peristiwa yang baru-baru ini menjadi viral dan menyentuh nilai-nilai politik kita, aksi pembakaran mahkota adat berbahan bulu cendrawasih oleh BPKSDA Papua bersama instansi terkait. Mahkota tersebut bukan sekedar barang, ia adalah simbol identitas, kehormatan dan kebudayaan masyarakat adat Papua. Namun di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk melindungi satwa liar dan melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran atau kepemilikan satwa dilindungi. Pertama, dari perspektif politik keadilan, ketika sebuah kebijakan atau tindakan negara, dalam hal ini pemusnahan barang bukti dilakukan tanpa memperhitungkan nilai-nilai kebudayaan lokal, maka terjadi ketimpangan politik antara kedaulatan hukum dan hak atas identitas budaya. Masyarakat adat Papua merasa haknya atas budaya tersingkirkan. Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, DPR RI harus mengingatkan bahwa kebijakan nasional tidak boleh menjadi alat yang melemahkan martabat kelompok tertentu. Politik keadilan berarti memastikan bahwa identitas, budaya, dan tradisi masyarakat adat juga mendapatkan posisi yang dihormati dalam kerangka negara. Kedua, dari perspektif persatuan dan politik inklusif, tindakan membakar mahkota adat yang kemudian viral menciptakan rasa terpinggirkan. Kami diabaikan, kami dihina, yang sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Politik persatuan bukan berarti semua hal harus seragam, tetapi semua bagian dari bangsa ini harus merasa dihargai dan terlibat. Ketika kebijakan dilaksanakan tanpa dialog, tanpa mekanisme konsultasi dengan tokoh lembaga adat di Papua, ya tetap akan terjadi seperti itu. Ketiga, dari perspektif politik kemanusiaan dan tata kelola negara, memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum termasuk hukum konservasi. Ya, tapi penegakan ini harus dilaksanakan dengan mekanisme yang sensitif budaya. Kasus ini menunjukkan bahwa prosedur formal saja tidak cukup. Perlu memperhitungkan dampak sosial kultural. Sebuah tindakan yang secara prosedural mungkin sah, tetapi secara simbolis dan budaya bisa menjadi luka mendalam bagi masyarakat adat. Inilah titik temu antara kebijakan teknis dan budaya politik. Di sanalah DPR RI memiliki tanggung jawab untuk menjembatani. Dan begitulah hal yang perlu saya sampaikan. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita semua ingin yang besar dalam arti bukan hanya secara ekonomi atau melintasi, tetapi juga dalam arti martabat dan penghormatan terhadap semua anak bangsa. Papua bukan subkelompok yang boleh dianggap lain, melainkan bagian yang sama pentingnya dengan keseluruhan Nusantara. Kasus ini memberi kita pelajaran politik negara yang baik bukan hanya soal apakah kita menegakkan hukum, tetapi juga bagaimana kita menegakkannya dengan adil bagi semua.
Mari kita wujudkan politik yang berpihak pada keadilan, membina persatuan dan memanusiakan setiap warga bangsa termasuk warga adat di Papua. Saya menyerukan negara harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemusnahan benda, budaya dan satwa bersama institusi adat. Dan saya menyuarakan DPR RI agar menjamin bahwa kebijakan nasional memperhatikan aspek budaya dan identitas masyarakat adat Papua. Saya juga menyuarakan semua pihak untuk membangun ruang dialog yang tulus, bukan sekedar formalitas, agar tindakan negara tidak menciptakan luka baru, tetapi menciptakan kepercayaan. Karena dalam keadilan dan persatuan itulah Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang benar-benar bersatu dalam keragaman. Hidup Papua, hidup Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Papua damai.